pertama di Sahih Al-Bukhari nomor hadis ke-71, dan yang kedua di Sahih Muslim nomor hadis 1035. Jadi saking pentingnya hadis ini sebagai motivasi kepada para penuntut ilmu, ini baru pemulaan saja, baru pengantarnya. Jadi kalau Anda sudah datang, ini yang didapatkan, ya. Kalau sudah belajar, ada kemuliaan yang lainnya. Mari kita bacakan hadisnya. Ini dari hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. An Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan dari sahabat, yarhamkallah, Abu Muawiyah bin Abi Sufyan, alhamdulillah, semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Qala, ya, Muawiyah kemudian menyampaikan, berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun, kalau ada kata man di dalam bahasa Arab, itu artinya umumnya menunjuk kepada orang, makhluk tanpa batasan. Jadi mau orang tua ataupun yang remaja, mau yang besar ataupun yang kecil, mau yang sepuh ataupun yang masih muda, siapapun. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang yang baik. Jadi misalnya kalau ada orang dalam pandangan Allah, pemuda yang belum baik, Allah inginkan dia jadi baik. Orang tua yang belum baik di akhir masa hidupnya, Allah inginkan dia berubah menjadi baik dalam pandangan Allah, ya. Anak-anak yang belum baik, Allah inginkan dia menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. May yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Perhatikan tandanya, yufaqihuhu fid din. Yufaqihuhu fid din. Maka Allah akan pahamkan ia mengenai urusan agamanya, mengenai ketentuan agamanya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan yufaqihuhu fid din di dalam hadis ini, dia akan diberikan bimbingan oleh Allah, mau belajar tentang agamanya sehingga mengerti dan paham tentang perintah dan larangan Allah, al-amru wan nahi. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan. Dia paham ini tuntunan yang harus kemudian diikuti, ini hal yang kemudian harus ditinggalkan dalam hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal penting kemudian yang mesti kita garis bawahi di hadis ini. Yang pertama, kata para ulama hadis, hadis ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan dunia itu belum tentu menjamin kita dipandang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misal, harta kita bertambah. Kemarin tidak punya motor, sekarang punya. Kemarin baru punya motor, sekarang punya mobil. Itu belum tentu jadi tanda kebaikan dalam pandangan Allah, walaupun orang-orang di sekitar kita memandang kita meningkat kadar kehidupannya. Nah, kalau orang ini walaupun meningkat hartanya, dia tidak paham tentang agamanya. Dia tidak tahu bagaimana cara salat yang benar. Dia tidak paham tentang tuntunan zakat. Dia tidak mengerti tentang keutamaan umrah dan haji dan sebagainya. Maka menurut Allah ini belum menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Demikian juga seorang yang meningkat kedudukannya. Anda para ayah misalnya promosi jabatan, meningkat kedudukannya, bertambah kemuliaannya dalam pandangan manusia, tapi dia tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang riba, mana yang dibenarkan. Subhanallah, orang seperti ini, kata Allah, ditegaskan dalam lisan Nabi, belum menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, makna kedua, ketika Allah menginginkan orang-orang ini menjadi baik, ternyata subhanallah akan dirangkul orang ini, diberikan taufik untuk mau belajar agama. Jadi maksud saya, saat sementara orang di hari ini, di hari Ahad, umumnya orang berlibur, umumnya bertamasya, berkumpul bersama keluarga, bapak dan ibu mendapatkan nikmat yang luar biasa, meluangkan segenap waktunya untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan taufik dari Allah untuk mau belajar pada saat ini. Itu tandanya Allah sudah menginginkan bapak dan ibu menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Tidak cukup dengan amin. Kalau sudah hadir di sini, Allah berikan pada bapak dan ibu, orang lain belum diberikan, sudah dirangkul, ditempatkan, itu mesti dibuktikan. Karena nikmat itu, iman itu bersanding dengan amal. Buktinya apa? Ya. Karena itu ketika hadir di sini,
Sudah dianggap kita sebagai pengantar orang yang baik. Ayo kita buktikan. Melalui ta'lim ini, pahami apa yang disampaikan, ikuti apa yang dituturkan, dan amalkan dalam kehidupan kita. Amalan itulah menjadi pembuktian kita sudah menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dihimpun, diantarkan, ditempatkan, dikukuhkan, diberikan kesempatannya, belum juga tersentuh untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dengan cara apa lagi Allah memaksa kita untuk menjadi orang yang baik?